Ini suling ajaib. Suling ini bisa digunakan untuk memanggil para bentulu dan juga mereka yang bisa disebut sebagai asura atau buta kala. Ayo, ada yang tahu nggak batu apa? Ini fosil mani gajah yang asli ya. Konon ceritanya ini golok pernah dipakai sama Jampang waktu zaman perjuangan. Waktu Haji Rahman almarhum sakit, nah sewaktu mau ngasih golok ini, dia bangun dari tempat tidur, bersila itu. Saya juga heran. Berasal dari masa silam, benda-benda tua tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tapi sekaligus sumber pancaran metafisika yang kuat. Apalagi jika sudah sejak mula diniatkan sebagai pusaka. Bentuknya tidak melulu pusaka yang kita kenal, seperti keris dan tosan aji lain, tapi bahkan bentuk-bentuk unik seumpama seruling. Tapi benarkah suara suling Bali milik Ki Bajra Arya Satya bisa mengundang buta kala? Bagaimana dengan tua golong Bang Jampang yang dikenal sebagai perlawanan di masa kolonial Belanda? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari bentuknya saja sudah keramat, bukan seruling biasa karena terbuat dari kayu tua. Berbeda dengan suling bambu yang memiliki lubang 6, suling milik Ki Bajra Arya Satya ini mempunyai 7 lubang yang menjadi sumber suara. 7 dalam tradisi mistik memang angka spesial yang dalam bahasa Jawa disebut pitu, yang sering dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Suling Bali dari kayu langka itu juga memiliki peran metafisika yang di luar kebiasaan karena suaranya bisa mengundang buta kala. Salam Rahayu, para pemirsa ganjil misteri. Saya Ki Bajra Arya Satya kali ini akan menunjukkan beberapa pegangan saya atau barang pusaka saya. Ada ini suling ajaib. Ini suling ini khas Bali. Ini umurnya tua dan kayu, bahannya kayu. Terus di sini yang menjadikan ini kelihatan banget ya khas Bali ya. Suling ini itu bisa digunakan untuk memanggil para bentulu dan juga mereka yang bisa disebut sebagai asura atau buta kala. Tuh kan ada bunyi jedum. Jadi mereka itulah yang bisa dipanggil dengan tiupan dan nada tertentu yang bisa datang atau bahasa Inggrisnya disummon untuk membantu ya saya sebagai ininya, sebagai pemegangnya. Jadi saya dan yang datang gak cuma 1-2 tapi kadang bisa puluhan, ratusan, tergantung lagi ada acara apa. Dan ini saya ritualkan dengan pakam tertentu yang salah satunya melibatkan daging mentah ya. Kenapa daging mentah? Karena yang dipanggil adalah kalangan dari asura atau raksasa. Jadi mereka itu memang lebih ganas ya. Meski memiliki kekuatan gaib, suling Bali yang terbuat dari kayu langka itu tidak diperoleh secara aneh-aneh. Ki Bajra justru mendapatkannya dari seorang teman yang bahkan tidak paham jika suling tua itu memiliki aura metafisika. Untuk mendapatkannya sih ini agak, menurut saya ya, ini saya nggak dapat dari yang aneh-aneh, cuman saya dapat salah satu dari kenalan saya di luar kota yang dimana
ini jarang orang tahu tentang suling ini, tapi tiba-tiba dia bilang, ini saya ada suling, saya nggak tahu ini bentuknya apa. Saya cuma bilang, ini masih bisa bunyi nggak? Karena kadang takutnya rusak atau gimana. Coba ditiup, oh bisa. Oke, ya udah. Akhirnya saya dapat, dan ya dia nganggapnya kayak suling biasa aja. Padahal kalau orang yang tahu ya memainkannya pun susah banget ini. Maksudnya nggak ditiup langsung bisa bunyi normal, dan perlu waktu-waktu tertentu untuk pemanggilannya tersebut. Masih dari khazanah masyarakat adat Bali, Ki Bajra juga mengoleksi keris dari era sangat tua. Usianya konon sudah ratusan tahun dengan material yang amat langka. Sementara itu, isi atau kodam penunggunya berumur jauh lebih lama. Kekuatan gaib keris ini juga tidak bisa dianggap main-main. Apalagi sering diritualkan di tempat-tempat suci di Bali. Ini ada keris yang jarang orang tahu, karena biasanya keris ini seperti yang di belakang saya, ini ukurannya nggak sepanjang ini. Ini keris Bali asli, tua, dan mungkin orang banyak taunya keris Bali itu glamor. Maksudnya banyak batu-batu natural, warna-warni, terus warangkanya itu ada perak, ada emas, tapi jarang yang bener-bener kayu doang kayak gini. Karena ini emang dari, bisa dibilang materialnya sendiri itu ratusan tahun ya, tapi yang diisinya beliau itu sudah ribuan tahun. Selain keris Bali dan suling Bali, Ki Bajra Arya Satya juga menyimpan banyak koleksi unik yang bertuah. Mulai dari mani gajaha yang diburu kolektor hingga kayu garahu kualitas terbaik. Lantas, apa tuah keris Bali yang memiliki look 15 itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keris Bali milik Ki Bajra memang bukan koleksi main-main karena pamornya sangat kuat sebagai keris kerejekian. Berbeda dari pakem keris yang biasa ditemui, keris dari material berusia ratusan tahun itu juga memiliki look 15. Ki Bajra menyebutnya keris Eyang Naga karena ada ornamen naga raja di bagian pangkal keris. Keris ini mungkin banyak yang bingung dapurnya apa. Jadi ini keris Kalawijan. Kalawijan itu artinya adalah keris yang dipesan secara khusus. Kenapa? Karena looknya ini bisa dibilang, dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biasanya keris itu paling banyak 13. 11, 13 lah paling banyak ya. Tapi ini 15. Dan ini panjang, dibilangnya keris corok karena panjang. Dan ini dapurnya secara, ini dapur kuno banget nih, maksudnya keris kuno banget. Dan ini masuknya setelah saya ngobrol, saya tayuh dan juga berdiskusi dengan beberapa warga perkerisan, ini lebih cocok ke Nagaraja karena bisa dilihat di sini, ini ada sumpelannya, ada emasnya di sini. Dan beda dengan keris-keris di Jawa untuk keris Nagaraja. Dan ini lumayan berat, terus bisa dilihat ini masih asli, mendaknya ini nih perak asli, perak Bali. Dan beliau saya manggilnya Eyang Naga ya, ada namanya cuman saya nggak bisa kasih tahu. Eyang Naga ini juga sangat-sangat tua, sangat-sangat sepuh, sehingga powernya pun juga nggak bisa dianggap main-main.
Tertarik pada dunia mistik, koleksi Ki Bajra termasuk lengkap. Tidak hanya keris besar yang langka, tapi banyak keris lain dengan kekuatan gaib yang tidak sembarangan. Beberapa bahkan tidak boleh diperlihatkan secara umum, termasuk keris betok yang tangguhnya dari era kerajaan Singasari yang sudah sulit ditemukan. Ini nggak saya buka ya karena mereka nggak mau, dalam artian simpelnya aja. Ini ada keris betok Singosari, itu ada tombak, ada keris dari luar Jawa juga, ada keris Banjar, dan ada batu-batuan. Ini beberapa aja yang di sini. Ini batu asli semua ya. Nah ini nih. Ayo, ada yang tahu nggak batu apa? Ini fosil mani gajah yang asli ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Jadi nggak yang kecil apa gimana, tapi ya ini fosil mani gajah ya. Atau kalau dites di lab jadinya kalsit. Ini biasa buat pengasihan atau pelet. Nah, yang dari luar negeri. Ini mungkin jarang orang lihat nih, mungkin batu biasa, tapi dilihatnya ini adalah batu dari Laut Mati. Dari Timur Tengah sana. Batu ini ya didapat emang langsung dari sana, dan juga saya gunakan untuk seperti apa ya bahasa awamnya, telepon untuk ke para entitas yang ada di sana. Jadi yang berhubungan dengan pakem-pakem Timur Tengah lebih ke arah Solomonic. Nah, mungkin yang ngaku paham demonologis gitu ya tahulah pakem-pakem Judaism seperti ini. Nah, ini saya gunakan salah satunya seperti itu. Meninggalkan padepokan milik Ki Bajra Arya Satya yang penuh benda-benda bertua, lihatlah golok Bang Jampang milik Ubaidah. Golok tua itu diwariskan oleh seorang tokoh Betawi yang secara ajaib memintanya secara khusus agar bersedia merawatnya. Proses penyerahan golok itu juga sangat misterius. Apalagi Kang Ubay bukan ahli waris pemilik sebelumnya. Awalnya yang megang golok ini almarhum Haji Rahman, sepupu orang Condet. Sewaktu dia sakit, saya mendapatkan alamat disuruh ngambil ini golok. Ya, waktu Haji Rahman almarhum sakit itu udah payah, udah parah. Nah, sewaktu mau ngasih golok ini, dia bangun dari tempat tidur, bersila itu. Saya juga heran. Dia ya dengan nada semangat juga gitu. Dia nyerahin ini golok. Saya bilang ini bukan ahli waris, tapi dia bilang ini hak kamu katanya. Dia maunya sama kamu, udah dirawatin katanya. Ya alhamdulillah ya saya bawa pulang sampai hari ini gitu. Bang Jampang memang bukan tokoh sembarangan. Berasal dari masa perjuangan, sosoknya melegenda di tanah Betawi. Lantas, apa kekuatan gaib golok Bang Jampang? Benarkah ada macan yang menunggunya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernah dimiliki tokoh sakti dari masa silam, banyak tanda-tanda ajaib dari golok Jampang. Mereka yang tidak kuat merawat sering sakit-sakitan, sehingga setiap kali dibawa orang lain selalu dikembalikan pada Kang Ubay, termasuk para ahli waris almarhum Haji Brahman yang ingin menjaga golok langka tersebut. Ada juga dari saudara-saudaranya ada yang pengen ngerawatin gitu. Ya saya kasih ya. Tapi dia balik lagi. Ya dia sih nggak cerita, tapi dia bilang nggak kuat gitu aja gitu. Yang pernah ditaruh ini golok, kalau nggak kuat tuh sakit, banyak sakit.
Golok yang terlihat sangat tua itu memang disebut golok Bang Jampang. Karena disebut-sebut pernah dipakai oleh Jampang yang seorang jawara pengusir penjajah Belanda. Dari orang-orang yang memiliki kepekaan batin, menengarai di masa lalu, golok ini pernah memakan korban tidak kurang dari 15 nyawa. Konon ceritanya ini golok pernah dipakai sama Jampang. Nah terus ada orang yang bisa juga ngelihat, betul katanya ini pernah dipakai sama Jampang. Ya saya cuma dikasih amanat untuk ngerawatin aja itu. Dari omongan isian ini itu 15 orang. Yang 4 orang pribumi. Yang sisanya itu orang penjajah itu. Lantas apa saja ritual yang dilakukan Bang Ubay untuk merawat golok sakti ini? Benarkah golok tua itu dijaga macan putih? Ritualnya ya malam-malam tertentu gitu, bulan-bulan tertentu, cuma dimandiin atau dibersihin dengan jeruk nipis. Setelah itu dipakein minyak misik. Nah dia demennya kalau kita lagi ratib, dia demen. Ya ibarat kata makanannya dia gitu. Itu kalau yang pernah ngeliat itu ada macan. Ada macan. Nah sewaktu saya lagi ngobrol sama temen tuh kopi itu hambar semua, kagak ada rasanya. Iya saya keluarin goloknya. Nah terus waktu saya ajak isinya saya jalan ke tempat saya nyantri kayak kalong lah gitu. Kebetulan di situ ada orang kesurupan. Pas saya masuk dia lompat. Dia bilang apaan? Macan siapa itu? Padahal yang masuk saya gitu. Mengoleksi benda-benda pusaka tidak bisa sembarangan. Hanya orang-orang tertentu dengan kepekaan batin yang kuat mampu merawatnya. Sebab selalu ada ritual-ritual tertentu untuk menjaga, terutama penjaga gaib, benda bertua tersebut. Tapi inilah warisan leluhur yang memang harus terus dirawat dan dilestarikan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.